Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan program LSM pemberdayaan petani. Untuk kelompok 4 sendiri yang beranggotakan yang pertama yaitu Fahmi Sanubari, yang kedua yaitu Guntur Krishna, yang ketiga yaitu saya sendiri yaitu Arsadin Nur Malik, yang keempat Dita Tri Rahayu, yang kelima Nirmala Faridesa Salsa, yang keenam Rosidatul Laili dan Nurmal Laili. Peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis karena sektor pertanian memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian perusahaan, bagi industri dan penghasil devisa. Penghasil devisa negara melalui ekspor non migas. Salah satu peran dari sektor pertanian mayoritas masyarakat dilakukannya pemberdayaan petani melalui penyuluhan pertanian adalah salah satu solusi pembangunan suatu daerah. Dilihat dari semakin meluasnya era globalisasi yang mengakibatkan penyuluhan pertanian dapat menggunakan banyak teknologi dan metode dan dalam proses penyuluhannya. Dalam suatu daerah biasanya terdapat LSM yang bisa disebut juga sebagai penyuluh karena mereka melakukan kegiatan yang berfokus pada tujuan kemasyarakatan. Organisasi tersebut membantu pemerintah dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui program-program positif yang mampu meningkatkan diri sendiri. Dilanjutkan dari saya, persilakan. Selanjutnya yaitu pengertian LSM. LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu lembaga atau organisasi yang anggota-anggotanya terdiri dari warga masyarakat yang didirikan atas dasar sukarela atau inisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan tertentu serta berfokus pada tujuan kemasyarakatan itu sendiri. LSM juga dapat disebut sebagai organisasi di luar pemerintah atau birokrasi yang tugasnya membantu kinerja pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan dan juga sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Contoh LSM seperti YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Greenpeace, YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, WALHI, Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan sebagainya. Organisasi ini dapat didirikan karena memiliki dua dasar hukum yang memperkuat keberadaannya, yaitu yang pertama organisasi massa. Peraturannya termuat dalam pasal 1663 sampai 1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 mengenai organisasi kemasyarakatan atau Undang-Undang Ormas. Yang kedua yaitu Badan Hukum yang termuat dalam Statut 1870 Nomor 64 dan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Undang-Undang Yayasan. Selanjutnya, sebagai lembaga masyarakat, LSM telah menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, LSM sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang sering tidak terlihat oleh pemerintah. Kedua, LSM memelihara dan menjaga suasana lingkungan masyarakat agar tetap kondusif. Ketiga, LSM sebagai penyemangat dalam menumbuh kembangkan masyarakat dalam bidang pembangunan. Keempat, sebagai pengawas, pelaksana, dan motivator hasil pembangunan secara kesinambungan. Yang kelima, menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat. Yang keenam, sebagai organisasi yang membantu dalam menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Yang ketujuh, LSM menggali potensi yang ada dalam anggota-anggotanya. Selanjutnya adalah macam-macam LSM atau lembaga swadaya masyarakat.
Yang pertama adalah organisasi mitra pemerintah, merupakan organisasi non-pemerintahan yang menjalankan kegiatan dengan bekerja secara bersama-sama dengan pemerintah. Yang kedua adalah organisasi donor darah, yaitu organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan secara finansial maupun yang berkaitan dengan tarif kegiatan donor darah bagi orang lainnya. Yang ketiga adalah organisasi profesional, yaitu organisasi non-pemerintahan untuk menjalankan kegiatan yang berdasarkan pada kecakapan serta kemampuan profesional dalam bidang tertentu, misalnya terkait kesehatan, jurnalistik, hingga bantuan hukum. Yang keempat adalah organisasi oposisi yang merupakan organisasi non-pemerintahan juga yang menjalankan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah, misalnya memberi kritik, saran, dan terkait pengawasan keberlangsungan pemerintahan. Selanjutnya yaitu peranan LSM terhadap pemberdayaan petani. Peranan lembaga swadaya masyarakat dalam kurung LSM adalah pemberdayakan masyarakat dengan melakukan kegiatan bersama untuk mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Serikat Petani Indonesia sebagai bagian dari lembaga swadaya masyarakat bergerak menaungi petani dalam menyuarakan hak-hak dan aspirasinya. Fokus Serikat Petani Indonesia adalah melakukan pemberdayaan pada komunitas petani di pedesaan yang dikategorikan sebagai lapisan bawah. Lapisan sosial sendiri terdiri dari lapisan sosial tinggi, menengah, dan rendah. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bersifat top-down, yang sehingga tingkat partisipasi dan kemandirian tidak merata pada semua lapisan. Melalui aksi pemberdayaan yang dilakukan sebagai swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian petani. Selanjutnya, peran LSM dalam pemberdayaan petani. Next. 1. Kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya tanaman merupakan suatu proses dalam menghasilkan produk. Kegiatan yang dilakukan LSM meliputi pembibitan, pengolahan tanah, pengairan, pengendalian hama penyakit, pemupukan, dan panen dan pasca panen hingga pemasaran. Yang kedua, perkreditan. Peran LSM dalam perkreditan ini adalah meminjamkan modal untuk petani dengan diikuti adanya pengawasan dan bimbingan dari LSM itu sendiri dalam penggunaan modal tersebut. Yang ketiga adalah mobilisasi kelompok tani dan perencanaan desa. Mobilisasi kelompok tani dan perencanaan desa ini dilakukan di setiap desa yang memenuhi persyaratan, yang meliputi dua tahapan. Pertama, menentukan metode pengorganisasian kelompok tani yang akan dimiliki dinamika sosial terhadap produksi dan pemasaran pertanian. Dan yang kedua, LSM lokal akan menyiapkan pelatihan keterampilan bagi dua fasilitator untuk setiap desa. 4. Pengembangan kelembagaan. Pertama, melalui LSM dan fasilitator mengembangkan kapasitas sebuah Komisi Investasi Desa atau KID, Komisi Investasi Desa atau KID, terhadap pembentukan dan pengfungsian atau VAD di tiap kecamatan di tempat lokasi pelaksanaan proyek. Ketiga, membentuk komite koordinasi kabupaten atau Direct Coordination Committee atau DCC yang terdiri atas LSM, staf pemerintah bidang teknik pertanian, pendidikan pertanian, lembaga pemerintah dan swasta yang dapat membantu petani dalam memusatkan perhatian terhadap hambatan yang dirasakan pada tingkat desa, fasilitator desa dan perwakilan masyarakat lainnya, reporter surat kabar atau kelompok advokasi. Yang kelima, investasi umum perdesaan untuk mendukung inovasi. Pertama, menyiapkan dukungan di tingkat desa bagi seluruh desa miskin di
kecamatan yang terpilih untuk memperkenankan kelompok tani menggunakan proses LSM lokal akan mempersiapkan. Kedua, mendukung FAD di tingkat kecamatan dalam mengevaluasi investasi tingkat desa. Ketiga, mendukung pelaksanaan investasi yang diseleksi oleh FAD. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.